Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu NPWP, PKP, SPT, SSP, SKP. NPWP merupakan kepanjangan dari Nomor Pokok Wajib Pajak. PKP adalah pengusaha kena pajak. SPT adalah surat pemberitahuan tahunan. SSP adalah surat setoran pajak. SKP adalah surat ketetapan pajak. Adalah NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nomor wajib pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Syarat membuat NPWP pribadi untuk karyawan atau pekerja kantoran. Bagi warga negara Indonesia, menyerahkan fotokopi KTP. Bagi warga negara asing, membawa fotokopi paspor atau kartu izin tinggal. Surat keterangan kerja dari perusahaan tempat Anda bekerja. Bagi pegawai negeri, bisa membawa surat keputusan atau SK. Mengisi formulir pengajuan NPWP. Syarat membuat NPWP pribadi bagi wirausaha. Bagi warga negara Indonesia, menyerahkan fotokopi KTP. Bagi warga negara asing, membawa fotokopi paspor atau kartu izin tinggal. Surat keterangan usaha (SKU) minimal dikeluarkan oleh lurah atau bukti tagihan listrik. Surat pernyataan yang sudah ditandatangani di atas materai 6.000. Syarat membuat NPWP untuk wanita yang sudah menikah. Fotokopi NPWP suami, KTP, dan KK. Surat keterangan kerja dari perusahaan. Surat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Mengisi formulir pengajuan NPWP. Cara pembuatan NPWP pribadi bisa dilakukan melalui KPP terdekat atau bisa dilakukan secara online. Berikut adalah cara pembuatan NPWP pribadi secara online. Yang kedua adalah PKP. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Tambahan Nilai. Juga tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai PKP. Persyaratan wajib pajak dapat dikukuhkan menjadi PKP. Fotokopi KTP dan KK penanggung jawab. Fotokopi akta notaris atau untuk badan usaha. Fotokopi pajak bumi bangunan atau surat kontrak. Fotokopi surat keterangan domisili. Fotokopi NPWP. Dena lokasi. Tata cara pencabutan atas pengukuhan PKP melalui permohonan PKP secara langsung dengan mengisi dan menandatangani formulir pencabutan pengukuhan PKP. Setelah itu, lengkapi formulir penghapusan tersebut dengan dokumen yang disyaratkan. Setelah itu, disampaikan langsung ke KPP melalui pos atau jasa ekspedisi. Pengajuan secara online. Walaupun menu pendaftaran PKP online ada di aplikasi e-Registrasi DJP dengan judul pengukuhan PKP, namun sebenarnya aplikasi ini belum bisa dipakai untuk daftar PKP online. Pendaftar wajib mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP yang kerja di wilayah setempat.
Upload salinan digital melalui aplikasi. Apabila dokumen disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah penyampaian permohonan pencabutan pengukuhan PKP dianggap tidak diajukan. Apabila diterima bukti penerimaan, surat akan dikirim secara elektronik. Yang ketiga adalah SPT. Nah, apa sih itu SPT? SPT adalah surat pemberitahuan yang merupakan laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan mengenai SPT juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan, pemerintah mengharuskan seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ada dua macam SPT, yaitu SPT tahunan dan SPT masa. SPT tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan 1 tahun sekali, baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi. Nah, untuk SPT masa, yaitu meliputi PPh pasal 21/26, PPh pasal 22, PPh pasal 23/26, PPh pasal 25, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPN atau pajak pertambahan nilai, PPN bagi pemungut, PPN bagi pengusaha kena pajak, pedagang eceran yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak, dan yang terakhir pajak penjualan atas barang mewah. Yang selanjutnya adalah SSP. SSP adalah bukti pembayaran pajak atau setoran pajak yang telah dilakukan menggunakan formulir atau dengan cara lainnya ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan seperti Bank Persepsi atau Kantor Pos Persepsi. Cara mengisi formulir SSP pajak atau surat setoran pajak adalah sebagai berikut. Nah, yang terakhir adalah SKP. SKP atau Surat Ketetapan Pajak merupakan surat ketetapan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKP-KB, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau SKP-KBT, Surat Ketetapan Pajak Nihil atau SKPN, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau SKPLB kepada wajib pajak sesuai dengan pasal 1 angka 15 Undang-Undang KUP. Nah, penjelasan lebih lanjutnya apa sih? Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Surat Ketetapan Pajak Nihil atau SKPN merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Yang ketiga, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau SKP-KBT merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Yang keempat, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau SKPLB merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.